semua, selamat datang di channel YouTube Kelompok 21 KKN AB Angkatan 76 UPN Veteran Yogyakarta. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Rida Kartika Dewi dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Kelompok 21 KKN AB Angkatan 76 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan mengajak Sobat UMKM semua bagaimana sih cara kita untuk merencanakan kegiatan UMKM. Nah, pertama-tama yuk kita cari tahu dulu apa sih UMKM itu. Oke, sekarang Sobat UMKM udah tahu kan apa sih UMKM itu? Nah, selanjutnya yuk kita langsung aja ke tahap apa aja sih yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan UMKM. Jadi yang pertama itu adalah mencari ide bisnis. Nah, mencari ide bisnis ini bisa dibilang susah-susah gampang sih. Jadi bisa dimulai dari apa sih yang kemampuan atau skill apa sih yang Sobat UMKM punya gitu. Jadi misalkan Sobat UMKM itu bisa menjahit, nah bisa nih bisnis dalam bidang jahit-menjahit atau membuat baju mungkin. Nah, di sini juga bisa dilihat nih, diturunkan lagi, bisa dilihat dari kebutuhan pasarnya ada apa enggak, atau mungkin itu Sobat UMKM mau membuat bisnis yang lebih inovatif atau mungkin itu sedikit pemainnya di situ. Nah, di kebutuhan pasar di sini kita bisa lihat nih, dari yang pertama adalah menganalisis secara mandiri melalui internet. Nah, menganalisis secara mandiri melalui internet ini bisa Sobat UMKM lihat seperti seberapa banyak sih pemain yang ada di bisnis tersebut, lalu yang kedua itu seberapa banyak sih pesaingnya, dan yang ketiga seberapa tren sih bisnis yang Sobat UMKM ingin jalankan ini. Lalu selanjutnya adalah survei sendiri. Nah, survei ini bisa dilakukan Google Form biasanya. Nah, di sini Sobat UMKM bisa nih menyebar link atau survei ini ke teman-teman Sobat UMKM atau orang-orang terdekat Sobat UMKM. Nah, untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya pasar itu inginkan, seperti itu. Dan untuk contohnya sendiri yang udah banyak di pasaran, tergantung permintaan pasar. Misalkan nih, akhir-akhir ini lagi tren banget nih atau hits banget ya, namanya minuman kopi. Nah, ada coffee shop itu ada di mana-mana, dan yang kelangkaan itu bisa kita ambil contoh seperti ada perusahaan yang menawarkan untuk traveling ke bulan misalkan. Nah, itu kan langka ya kalau UMKM. Oke, sekarang memasuki tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kita akan menentukan STP. Sobat UMKM familiar nggak sama STP? Nah, STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di segmentasi sendiri ini terdiri dari demografi, psikografi, dan ada yang namanya perilaku. Nah, di demografi sendiri itu dikelompokkan berdasarkan siapa customer kita. Nah, misalkan dari sisi gendernya, usia, tingkat edukasinya, domisil, dan juga pekerjaan. Setelah itu adalah psikografi. Nah, di psikografi ini membagi kelompok berdasarkan mengapa. Nah, di antaranya adalah preferensi mengenai kualitas, persepsi, value, dan prioritas dari customer kita. Oke, dan selanjutnya adalah perilaku. Di perilaku ini dibagi kelompok berdasarkan apa? Nah, misalnya nih, ada tingkat loyalitas, rutinitas dari customer kita, dan aktivitas akhir pekan yang biasa customer kita lakukan. Setelah kita menentukan segmentasi kita, tahap selanjutnya adalah targeting. Nah, di targeting ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kelompok mana sih yang memiliki jumlah cukup banyak yang menjadi segmen potensial yang bisa kita target. Dan yang kedua adalah apakah segmen kita itu bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan yang kita bangun. Dan yang ketiga, apakah perusahaan kita atau bisnis kita ini memiliki resource untuk menjangkau segmen kita ini. Dan yang keempat adalah apakah ada batasan untuk menjangkau segmen yang udah kita tentukan ini. Dan yang terakhir adalah segmen mana sih yang cenderung akan menjadi pembeli loyal kita. Setelah kita melalui tahap segmentasi, targeting, dan selanjutnya adalah positioning. Apa sih positioning itu? Nah, positioning sendiri itu adalah proses di mana kita menentukan posisi kita nih di antara kompetitor pada industri atau pasar yang sama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk membedakan antara brand yang satu dengan yang brand yang lainnya. Jadi Oke, lalu tahap ketiga itu adalah menentukan strategi produk. Ada apa aja sih di strategi produk? Yuk, kita simak bersama-sama. Oke, jadi di sini itu ada 10 macam yang bisa Sobat UMKM perhatikan.
Jadi dimulai dari ada desain, teknologi, usefulness, convenience, value, quality, ada packaging, dan ada branding, ada aksesoris, dan yang terakhir adalah warranties. Nah, sobat UMKM di sini nggak perlu kok pakai semuanya, cukup beberapa aja yang sekiranya sobat UMKM bisa nih untuk memfokuskan pada beberapa hal tertentu aja. Misal, sobat UMKM mau memperhatikan dari desainnya, dari value-nya, dari packaging itu nggak apa-apa, atau mungkin beberapa hal lainnya itu juga boleh. Oke sobat UMKM, setelah kita membahas strategi produk, selanjutnya adalah membahas strategi harga. Nah, di strategi harga ini, kita itu ada 6 cara nih sobat UMKM. Yang pertama adalah value base, kedua adalah penetration, yang ketiga itu adalah kompetitif, dan yang keempat adalah skimming, kelima cost plus, dan yang keenam adalah dynamic. Nah, apa sih keenamnya itu? Yuk kita simak bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama adalah value base. Di value base ini kita set harga berdasarkan value yang kita tawarkan. Lalu kompetitif seperti namanya, kita set harga berdasarkan kompetitor kita yang menjual barang yang sama dengan kita. Lalu di skimming itu kita set harga itu biasanya tinggi karena itu kita menggunakan sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh pesaing kita yang lain. Misalkan alat yang kita gunakan itu lebih canggih. Lalu ada cost plus, di sini kita set harga itu berdasarkan cost dari produksi yang kita gunakan. Lalu penetration itu kita mengeset harga itu biasanya kita lebih rendah daripada kompetitor kita untuk memenangkan pasar di situ. Lalu di dynamic itu kita akan mengubah harga itu secara konstan berdasarkan waktu. Jadi tergantung musiman biasanya. Oke sobat UMKM, setelah kita tadi menentukan strategi produk, ada strategi harga, dan yang selanjutnya ini adalah menentukan strategi promosi. Nah, bagaimana sih strategi promosi itu? Yuk kita simak lagi. Di strategi promosi ini kita ada 4 nih sobat UMKM. Yang pertama adalah sales promotion, misalkan seperti yang akhir-akhir ini baru terjadi 11/11 tuh di beberapa marketplace. Terus advertising itu menggunakan sosial media, ada direct marketing yaitu memasarkan secara langsung, dan ada public relation. Jadi kita memasuki tahap terakhir atau tahap ke-6, yaitu kita harus menentukan sistem distribusi kita. Nah, terdiri dari apa aja sih sistem distribusi itu? Jadi seperti yang sobat UMKM lihat di layar sobat UMKM semua, jadi di sini kita ada 4 strategi distribusi. Yang pertama adalah produsen, lalu ke agen, pedagang besar, lalu ke pengecer dan ke konsumen. Yang kedua ada produsen, lalu ke pedagang besar, setelah itu ke pengecer, lalu ke konsumen. Dan yang ketiga, ada dari produsen, lalu ke agen, setelah itu ke pengecer, lalu ke konsumen. Dan yang terakhir adalah dari produsen langsung ke konsumennya. Nah, itu tadi sobat UMKM, langkah-langkah yang bisa sobat UMKM terapkan dalam menentukan atau merencanakan bisnis atau kegiatan sobat UMKM semua. Sekian dari saya sobat UMKM, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam merencanakan bisnisnya atau kegiatan UMKM teman-teman semua. Dan pesan saya, stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.